Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sahdan Daud, NPM 1921911111 dari Penjas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dari 4 poin, yaitu yang pertama ada hakikat belajar gerak, ada pengertian belajar gerak, ada konsep belajar gerak, dan ada ranah gerak. Untuk poin yang pertama kita bahas, yaitu hakikat belajar gerak. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman belajar tidak dapat diukur secara langsung, karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Poin yang kedua ada pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Mungkin berikut adalah beberapa penjelasan belajar gerak menurut para ahli. Yang pertama ada Smith 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Yang kedua, menurut Oxendine 1984 menjelaskan bahwa belajar gerak adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, ada Rahanto 6 1988 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Dari gambaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar gerak adalah rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerak yang terampil dan benar. Poin yang kedua ada bentuk atau konsep belajar gerak. Konsep belajar pada umumnya dan belajar motorik sebagai akibat perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi para ahli. Belajar dapat diartikan semacam seperangkat peristiwa, kejadian atau perubahan yang terjadi apabila seseorang berlatih memungkinkan ia menjadi semakin terampil dalam melaksanakan suatu kegiatan. Belajar adalah hasil langsung dari praktik atau pengalaman. Belajar tidak dapat diukur secara langsung karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Manusia tidak bisa diamati secara langsung, terkecuali ditafsirkan berdasarkan perilaku itu sendiri. Belajar dipandang sebagai proses yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam keterampilan. Perubahan dalam perilaku yang menyebabkan perubahan suasana emosi, motivasi, dan keadaan internal tidak dianggap sebagai akibat belajar. Disimpulkan, pengertian belajar adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar gerak ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek lain, seperti peranan domain kognitif diabaikan. Poin berikutnya atau poin yang ketiga, ada ranah gerak. Sebagaimana istilahnya, belajar gerak dapat dijelaskan dengan sederhana, yaitu sebagai salah satu proses yang mengarah pada upaya untuk memperoleh perubahan. Entah itu perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak dalam pengertian ini tentu saja erat kaitannya dengan keterampilan. Sehingga perubahan perilaku yang diharapkan dari belajar gerak menyangkut keterampilan gerak secara luas. Berdasarkan pengertian dan batasan belajar gerak,
yang dikemukakan Smith 1991, maka dapat ditarik 3 hal pokok. Hal pokok yang pertama, belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman. Kemampuan seseorang memang dapat berkembang dengan sendirinya atau tanpa melalui latihan. Kemampuan tersebut berkembang, misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walau hanya sampai batas minimal. Contohnya dalam berlari. Belajar tidak langsung teramati, manakala latihan pemberian pengalaman itu berlangsung akan menyebabkan terjadinya banyak perubahan. Dalam sistem saraf pusat, proses ilmiah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif permanen. Kejadian tersebut umumnya tidak dapat secara langsung teramati, sedangkan yang mungkin dapat teramati biasanya adalah berupa perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan geraknya. Dan hal pokok yang terakhir, yaitu perubahan yang terjadi relatif permanen. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, maka perubahan tersebut harus permanen atau melekat, sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan bisa mengaburkan makna dari belajar gerak. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain sifatnya hanya sementara, seperti kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Oleh karena itu, menyadarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran akan menyesatkan. Artinya, guru dan murid bisa sampai pada kesimpulan yang keliru tentang hasil pembelajaran. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.